Istri Sang Penguasa, Part 19. Part 19. Halo, Juda. Bukannya kakek dan nenek sudah bilang padamu kalau kita akan mengadakan jamuan makan malam untuk merayakan hari bahagiamu? Kenapa sampai sekarang kamu belum sampai juga ke rumah? Hah? Nenek Julia langsung bicara dengan nada tinggi. Begitu Juda menerima panggilan teleponnya. Nenek, aku sudah bilang kalau aku hanya ingin berdua dengan pengantinku saja. Tidak bisa, kamu harus bawa Seren pulang sekarang. Nenek tidak mau tahu dan tidak mendengar alasan apapun. Nenek Julia langsung mematikan sambungan telepon di antara mereka setelah dia selesai bicara. Kita tetap harus menghadiri jamuan makan malam yang diadakan di rumah, kata Juda kepada Seren dengan nada suara yang dingin. Ternyata bos dingin ini begitu penurut pada kakek dan nenek ya, kata Seren sambil tersenyum. Tentu saja, karena mereka adalah keluargaku. Aku hanya akan baik pada orang-orang terdekatku saja, terutama kamu. Aku sama sekali tidak tahu kalau Tuan Juda ini begitu pandai menggombal, kata Seren dengan nada yang sedikit mengejek. Aku tidak gombal. Aku hanya akan bersikap baik pada orang terdekatku saja, terutama istriku. Aku tidak peduli dengan orang lain. Sudahlah, hentikan. Lebih baik kita segera pulang ke rumah kakek dan nenekmu. Jika tidak, mereka pasti akan mengirim orang untuk membawa kita berdua pulang secara paksa. Baiklah kita pulang. Juda dan Seren tidak jadi makan di restoran. Mereka bergegas pulang menuju kediaman Kusuma untuk menghadiri jamuan makan malam. Kira-kira berapa banyak orang yang akan hadir dalam jamuan makan malam nanti? Tanya Seren ketika mereka sudah di dalam mobil. Entahlah, semoga saja memang benar cuma orang terdekat. Jika sampai mengundang orang yang dikenal, maka sudah pasti seluruh pebisnis dari setiap negara akan hadir. Benarkah seramai itu? Seren terlihat terkejut dengan perkataan Juda. Tentu saja, karena keluarga Kusuma sudah dikenal di mana-mana. Juda menjawab dengan nada yang sangat tenang. Seren terlihat merenung setelah mendengar perkataan Juda. Apakah aku pantas menikah dengan pria yang sangat hebat? Sedangkan aku sendiri bukanlah orang hebat. Aku harus bisa jadi wanita yang lebih baik, agar aku pantas bersanding dengannya, batin Seren. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh dari hotel, akhirnya Juda dan Seren tiba di kediaman Kusuma. Aura sang pengusaha sangat jelas terlihat ketika Juda melangkahkan kakinya menuju rumah mewah sang kakek. Kehadirannya sangat mendominasi sehingga semua tamu yang ada di dalam menatap pada mereka berdua. Benar saja dugaan Juda sebelumnya. Ada cukup banyak tamu di sana. Beruntung Juda dan Seren tadi berniat makan malam romantis di hotel mewah jadi mereka mengenakan setelan formal. Seren tampil anggun dengan gaun yang sebelumnya dibeli dari butik Maria. Juda mengenakan setelan jas hitam yang membuatnya terlihat begitu gagah. Apakah ini yang kakekmu maksud hanya orang terdekat? Bisik Seren pada Juda setelah melihat ada cukup banyak tamu di dalam ruangan. Kira-kira sekitar 100 orang. Iya. Ini hanya teman-teman kakek dan ada kolega bisnis yang bekerja sama dengan perusahaan Kusuma. Jawab Juda seraya berbisik. Selamat Yud. Aku tak menyangka jika kamu benar-benar memutuskan untuk menikah secepat ini, kata Mario yang berjalan mendekat bersama Steve. Untuk apa menunda lagi jika aku udah menemukan tambatan hatiku? Juda berkata dengan nada dingin sambil menoleh kepada Seren. Hah, susahnya bicara dengan suami baru yang sedang dimabuk asmara, timpal Steve pada Juda. Sudahlah kita nikmati jamuannya, kata Juda sambil mengajak kedua sahabatnya ini menuju meja hidang. Para tamu terlihat berbisik dan memperhatikan Juda dan Seren. Gadisnya sangat cantik, tapi aku tidak pernah mendengar tentang dia.
Apakah dia dari kalangan pebisnis juga? Kudengar dia adalah cucu dari Dirga Sanjaya. Benarkah? Tapi aku tidak pernah melihatnya bersama Tuan Dirga. Mungkin dia tidak suka bergaul dengan kalangan bisnis. Semua menikmati jamuan makan malam. Tak luput mereka saling mengucapkan ucapan selamat kepada Juda dan Seren. Makan malam berakhir hingga larut. Seren sudah terlihat sangat lelah ketika semua tamu sudah pulang. Kamu terlihat sangat lelah. Istirahatlah sana, kata mama gadis kepada putrinya. Apa mama dan kakek akan tidur di sini? Tidak, mama dan kakek akan pulang. Besok kakek harus meeting pagi. Mama juga harus membuka galeri. Baiklah kalau begitu. Mama dan kakek hati-hati di jalan. Baiklah. Selamat istirahat. Gadis beranjak pergi bersama sang ayah Dirga yang telah berjalan lebih dulu dan menunggu di pintu. Dirga terlihat melambaikan tangan dan tersenyum kepada Seren. Seren membalas dengan lambaian tangan dan senyum pada kakeknya. Kakek Wijaya dan nenek Julia terlihat mengantarkan tamu yang hendak pulang. Juda pun tengah mengantar Mario dan Steve. Seren masih duduk di kursi menunggu Juda. Dia sudah terlihat sangat kelelahan. Perlahan Juda mendekat ke arah Seren dan memperhatikan wajah sang istri yang sangat kelelahan. Ah, apa yang kamu lakukan? Kakek dan nenekmu memperhatikan kita. Juda menggendong Seren dan membawanya berjalan menaiki tangga menuju kamarnya. Seren yang terkejut sontak berteriak, "Aku sedikit menghemat tenagamu. Kamu terlihat sangat kelelahan. Jangan bergerak. Nikmati saja tenaga suamimu yang sangat kuat ini," kata Juda dengan senyum menggoda. "Dasar narsis. Benarkah tenagamu begitu kuat, Tuan? Aku tidak terlalu percaya dengan perkataanmu." Seren berusaha memojokkan Juda. "Apa kamu perlu bukti? Nyonya, aku akan membuktikannya padamu malam ini. Persiapkanlah dirimu, sayangku." Juda memperlihatkan senyum liciknya. "Ah, apa maksudmu?" "Ah, aku hanya bercanda. Jangan anggap serius perkataanku." Seren dengan wajah merah dan suara yang tiba-tiba terbata mencoba menghindar dari Juda. "Nyonya, tidak ada jalan untuk kembali. Kamu sudah membangunkan hasrat seorang singa jantan yang buas. Mati aku. Aku terjebak karena kata-kataku sendiri," kata Seren dalam hati yang merasa menyesal karena meladeni sang suami.